Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAF) nomor 162/GEKRAF/7/2024 tentang pembentukan Dewan Pimpinan Cabang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa untuk melaksanakan agenda-agenda organisasi selama tahun 2024 sampai 2027, mengingat bab 10 tentang Dewan Pimpinan Cabang, terutama pasal 15 Anggaran Dasar Perkumpulan Gerbong Ekonomi Kreatif dan Budaya Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAF), bab 4 tentang struktur organisasi, pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Gerbong Ekonomi Kreatif dan Budaya Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAF), memutuskan menetapkan mengangkat pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kabupaten Pandeglang periode 2024 sampai 2027 dengan susunan sebagai berikut. Dewan Pembina Gerakan Cabang Gerakan GEKRAF Cabang Kabupaten Pandeglang. Dewan Penasehat Forkopimda 2. Yudi Wahyudi. 3. Haji Ade Badri. 4. Yayan Mulyana. 5. Eka Supriyana. Dewan Pembina Tubagus Budi Judi SE. 2. TB Asep Rafiuddin Arif. 3. Fikri Febriansyah SSOS. 4. Fahru Rijal MPD. Dewan Pakar Septian Febriana SP SH MSI. 2. Irfan Fauzi SSOS. 3. E. Abdul Rosid. 4. Muhammad Syahrul. 5. Wawan Ridwan. Dewan Pimpinan GEKRAF Cabang Kabupaten Pandeglang. Mohon yang saya sebutkan nanti bisa berdiri ke panggung. Ketua Muhammad Agus Salim SHP. Wakil Ketua Indah Lida Pratiwi SIKOM MIKOM. Sekretaris Alvin Romadona SH. Wakil Sekretaris Rangga Eka Putra SIKOM. Bendahara M. Hafiz Fathur Rahman. Wakil Bendahara Riki Eka Susana SIKOM. Bidang 1 Program dan Strategi. Ketua Bidang 1 Ilmi Budaya SIKOM. Ketua Divisi Subsektor dan Strategi Ekonomi Kreatif Dika Anggreni Safitri SHP. Ketua Divisi Digitalisasi dan Aset Digital Farid Indrianto. Ketua Divisi Sosial Media Subhan Juama. Ketua Divisi Konten Kreatif Ukri. Bagian 2 Pengembangan Talenta. Ketua Bidang 2 Ahmad Hadiri Aziz. Ketua Divisi Inkubator Talenta Lugi Jati Lukni. Ketua Divisi Proyeksi Talenta Mutiara Hadi. Ketua Divisi Edukasi Talenta Dede Sobari SPD. Bidang 3 Pemasaran, Media dan Kerjasama. Ketua Bidang 3 Yedi Junaidi SPD.
Ketua Divisi Sponsorship Deo Prabowo. Ketua Divisi Media Moh Madani Prasetya. Ketua Divisi Humas Irfan Irvianto Esikom. Bidang 4 Haki, Hukum dan Advokasi. Ketua Bidang 4 Alfa Febri Ramadan SH. Ketua Divisi Kajian Hukum dan Aturan Sahrul Alam SC. Ketua Divisi Sosialisasi Hukum Maulana. Bidang 5 Event dan Sosialisasi Program. Ketua Bidang 5 Farid Maulana. Ketua Divisi Event Angga Maulana Wijaya. Ketua Divisi Sosialisasi Program Siti Nurraiza. Iin Indriani. Ketua Divisi Konten Sosialisasi Siti Kurniasi. Bidang 6 Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pengembangan Wilayah. Ketua Bidang 6 Sahrul Anwar MPD. Ketua Divisi Organisasi Jihan Andini. Ketua Divisi Kaderisasi Naswa Rohman. Ketua Divisi Pengembangan Wilayah Ratu Mutiara Julianti. Bidang 7 Pembinaan Potensi Ekonomi Kreatif. Ketua Bidang 7 Andri Priyana. Ketua Divisi Optimalisasi Potensi Ekonomi Kreatif Teguh Fahmi MSI. Ketua Divisi Pemetaan Potensi Kreatif Iwan Setiawan. Ketua Divisi Akses Bantuan Ekonomi Migi Riha Salai. Bidang 8 Riset dan Pelestarian Budaya Tradisi Nusantara. Ketua Bidang 8 Yoyo Suharyo. Ketua Divisi Kajian Potensi Ekonomi Kreatif Baru Muhtar Zidan. Ketua Divisi Kajian Kebudayaan Lokal Rizky Firmansyah. Ketua Divisi Pelestarian Tradisi dan Budaya Mita Marwiyah. Badan Otonom Kepedulian Sosial untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Banom Kepsoskraf. Ketua Rohmanuddin Sohifatul Firmansyah MSI. Anggota Haji Deden Nizanul Alfiah. Anggota Asep Hidayat Muhammad Danar dan Ewangga. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2024 waktu 10.00 WIB, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ditandatangani Kawendra Lukistian Ketua Umum dan Yanti Andeni Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wartawan DPC Gekraf, kita membacakan sumpah Gekraf. Setelah saya sampaikan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Gekraf. Kami, pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf DPC Pandeglang bersumpah. 1. Senantiasa mencintai Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 45, dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Setia dan tekun dalam menjalankan peraturan-peraturan organisasi Gekraf. 3. Setia dan patuh menjalankan arahan dari pimpinan pusat Gekraf
4. Siap menerima ketentuan-ketentuan organisasi jika melanggar sumpah. Siap mengibarkan panji-panji Dekra setinggi-tingginya dan menjaga marwah organisasi dengan sebaik-baiknya. 6. Terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi ekonomi kreatif di tanah air tercinta. 7. Siap bersinergi dengan berbagai pihak demi kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Kawendra ini orang Banten, orang Pandeglang, orang Labuan, istrinya juga orang Adomas, orang Pandeglang. Alhamdulillah beliau juga terpilih menjadi anggota DPR. Ada yang mewakili orang Pandeglang di DPR walaupun dapilnya Jawa Timur. Tapi biasanya biar ke Jawa Timur kalau orang yang dari daerah bawa kue pembangunannya tadi. Nanti Rizky Aulia Rahman orang dapil sini ada yang bantu juga kawan. Pulangnya kan di sini bukan di sana. Dan saya hormati Agung milik Ketua Kekra Pandeglang yang ada AG-nya juga, Agus dan jajarannya yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, sukses berlomba-lomba meraih kemenangan. Perbedaan sekarang dan dulu sangat berbeda. Dulu pengusahanya sedikit, lapangannya banyak. Sekarang pengusahanya banyak, lapangannya sedikit. Maka oleh sebab itu waktu saya saat berusaha
itu lapangannya banyak, maka saya sukses. Maka oleh sebab itu sekarang harus dibangun sukses lagi ke depan, yaitu dengan banyak kreativitas dan inovasi. Maka saya hadir di sini tidak lain ya bagian rasa sense of belonging, sense of krisis terhadap Republik ini. Dan alhamdulillah Presiden kita yang terpilih Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo Subianto terpilih? Karena anaknya itu ahli di bidang persoalan besar. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, kita baca, kalau di Jepang, saya baru pulang dari Jepang, itu orang-orang yang bekerja di sana, lapangan pekerjaan banyak, tapi orangnya kurang. Makanya orang yang bekerja di Jepang itu harus memiliki sertifikasi. Orang membuat teh harus sertifikasi, orang mau ngecat harus sertifikasi, orang bersih-bersih harus sertifikasi, orang perawat harus sertifikasi, orang asisten rumah tangga harus sertifikasi, semua harus punya sertifikasi. Nah inilah persoalan yang ada di kita, sertifikasinya mahal. Makanya ke depan Provinsi Banten harus menggratiskan sertifikasi. Nah kalau yang ngomongnya begini, ya berarti yang ngomongnya harus deal itu untuk membuat sertifikasi gratis profesi apapun. Supaya apa? Supaya mendapatkan nilai. Sebetulnya kekraf itu supaya value-nya bagus. Value-nya, nilainya bagus untuk saudara-saudara sekalian. Maka ini yang akan kita tanamkan. Terus yang kedua adalah kita lihat persoalan pengangguran di Banten ini. Kita hitung dari anak SD, SMP, lulusan SD, SMP bekerja malah. Lulusan SMA ini yang menjadi persoalan paling besar. Kenapa? SD, SMP jadi guru, jadi pelayan, jadi tukang tambal ban, jadi pedagang asongan, jadi petani. Dia tidak persoalkan, tidak gengsinya tidak tinggi. Tapi begitu anak SMA, gengsinya tinggi. Malu dong, gengsi dong. Karena anak SMA bisa jadi pejabat negara, bisa jadi anggota DPRD, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, dan lain sebagainya. Maka inilah persoalan yang ada, gapnya di sini. Maka oleh sebab itu ke depan anak-anak ini harus kuliah. Irna sekarang wajah dikasnya 12 tahun. Nanti ke depan Gubernur Banten yang baru, maka wajah dikasnya harus minimal 16 tahun. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Maka kita yang namanya kuliah gratis. Supaya apa? Supaya bisa membuat lapangan pekerjaan, supaya apa? Lebih kreatif lagi, memiliki inovasi lagi. Itu harapannya. Saya mengucapkan selamat kepada Agus CS yang sudah dilantik tadi oleh Agung dan juga ada disaksikan oleh Ketua Umum Kekraf. Saya baca Kekraf itu apa sih katanya, tadi saya ulang-ulang ya. S-nya itu apa gitu. Nasionalnya ambil S-nya doang gitu. Jangan-jangan S-nya Subianto gitu. Jadi Kekraf ini kebanggaan. Jujur saya begitu muncul Kekraf, Prabowo, Pak Jokowi, Pak Sandiaga Uno, Pak Dasko itu menggaungkan Kekraf luar biasa. Ternyata Kekraf ini mendapatkan perhatian dan ini kebanggaan bagi Republik Indonesia. Selamat kalian, selamatnya jangan kucing ya, dibentuk cicing gitu. Harus betul-betul bergerak, mendata. Tadi saya minta Kekraf mendata, terutama orang-orang yang kreatif. Terus yang kedua mendata orang-orang yang betul-betul nanti bekerjasama dengan dinas terkait, mendata siapa orang-orang yang kreatif yang masih menganggur. Itu yang namanya apa? Yang suka nyanyi-nyanyi pinggir jalan itu bagian dari anggota Kekraf juga itu. Karena dia kreatif dan inovatif. Maka oleh sebab itu harus didata semua. Ada persoalan apa? Pasti persoalannya adalah dana. Persoalannya adalah modal. Itu diantaranya. Ya. Maka saya ucapkan selamat dan sebagai karena ini saya baru tahu ada Kekraf di kabupaten. Sebelumnya siapa Kekraf kabupaten Palembang? Oh baru. Karena ini
baru, saya yakin dia nggak punya modal kas baru, maka karena ada Kemenpa ini saya kasih ke kamu Ekra Kabupaten 10 juta rupiah. Jangan sampai nanti kebingungan. Kantor belum punya kan? Nah, bisa sewa itu. Gak bisa sewa kantor. Ya. Maka oleh sebab itu saya berharap Ekram Pandeglang betul-betul bisa membantu pemerintah, bisa membantu bupati ya, ke depan. Apalagi dalam menghadapi pilkada ya, bantu ini. Support, doa dan dukungannya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kak? Korea nggak ada itu. Iya, Korea nggak ada itu. Iya. Kopi itu jadi kopi yang langsung sama kuah kita dikasih sendiri. Boleh. Kalau segini 10.000, ada 10 Nyobain ya. 10.000. Oh ya. Sama sekali tidak ada campuran kopi. Dan tanaman kopi itu sama sekali tidak ada bentuk kopi. Iya. Dan urut sendiri di bahasanya. Terima kasih Pak.